Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Cehe Juliani dengan NIM 2111101138. Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 2. Tujuan membuat video ini dengan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nuraini Dahlan. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang inovasi pendidikan dengan submateri pengertian dan hakikat inovasi pendidikan, masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan, tujuan inovasi pendidikan, dan cara-cara pencapaiannya. Yang pertama, pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, masyarakat, baik berupa hasil inversi atau penemuan baru atau discovery ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah yang dihadapi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi diartikan pemasukan satu pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, yang gagasan, metode, atau alat. Yang kedua, masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri, mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Diakui bahwa sistem pendidikan yang kita miliki dan dilaksanakan selama ini masih belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, dan aktif, yang sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat luas. Bagaimanapun berkembangnya ilmu pengetahuan modern menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan yang terus-menerus. Yang kedua, pertambahan penduduk. Laju eksplosif penduduk yang cukup pesat tentunya menuntut adanya perubahan-perubahan, sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif, menuntut tersedianya prasarana pendidikan yang memadai. Kenyataan tersebut menyebabkan daya tampung, ruang dan fasilitas pendidikan sangat tidak seimbang. Hal inilah juga yang menyebabkan sulitnya menentukan bagaimana relevansi pendidikan dengan dunia kerja, sebagai akibat tidak seimbangnya antara output lembaga pendidikan dengan kesempatan yang tersedia. Yang ketiga, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Munculnya gerakan inovasi pendidikan berkaitan erat dengan adanya berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini. Yang salah satunya penyebabnya adalah kemajuan IPTEK. Kemajuan IPTEK yang terjadi senantiasa mempengaruhi inspirasi masyarakat, di mana pada umumnya mereka mendambakan pendidikan yang lebih baik. Padahal di satu sisi, kesempatan untuk itu sangat terbatas, sehingga terjadilah kompetisi atau persaingan yang sangat ketat. Berkenaan dengan ini pula, sekarang bermunculan sekolah-sekolah favorit plus, bahkan unggulan. Yang keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dirasakan semakin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut adanya sejumlah perubahan, sebab bila tidak demikian, jelas akan berakibat fatal dan akan terus ketinggalan. Yang kelima, kurang adanya
relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang membangun. Bagaimanapun, dalam era modern sekarang, masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diharapkan, terutama yang siap pakai dengan dibekali skill yang diperlukan dalam pembangunan. Umumnya kurang sesuainya materi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat telah diatasi dengan menyusun kurikulum baru. Oleh karena itu, dari perkembangan yang ada di Indonesia, kita ketahui telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Hal ini dilakukan adalah dalam upaya mengatasi masalah relevansi. Dengan kurikulum baru inilah, anak-anak dibina kepribadiannya melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan masa kini dan masa yang akan datang. Aspek keterampilan merupakan unsur kurikulum baru yang selalu mendapatkan perhatian khusus dan prioritas utama. Yang keenam, belum mekarnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat. Untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang, kenyataan seperti ini disebabkan masih minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya kepada kemajuan-kemajuan. Secara lebih terperinci dengan contoh-contoh dan angka-angka, masalah pokok tersebut telah sering diterangkan dalam berbagai pernyataan dan laporan resmi pimpinan Departemen Pendidikan. Masalah-masalah itu semua menurut kita untuk meninggalkan konsepsi-konsepsi dan cara-cara kerja tradisional dan linear, dan harus berani mengembangkan pendekatan-pendekatan alternatif yang inovatif dengan jalan menjelajahi, mencobakan dan menetapkan orientasi dan struktur baru dalam pendidikan. Karena pendidikan tradisional itu, maka banyak tumbuh daerah-daerah angker atau mitos-mitos, dan kalau ada orang yang mau merubahnya, maka ramailah orang yang memperguncingkan tanpa mempertimbangkan informasi dan pengalaman real yang mendesak kini dan masa datang. Dan yang perlu diubah sesungguhnya tidak akan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mendesak kini dan masa yang akan datang. Dan yang perlu diubah segera dengan cara yang mantap. Mitos-mitos ini misalnya ialah bahwa keadaan pendidikan sekarang, biarpun belum baik, belum tentu bertambah baik kalau diadakan pembaharuan, bahwa umur permulaan belajar ialah umur 7 tahun, bahwa pendidikan dasar harus berlangsung 6 tahun, bahwa bakal pelajaran yang baik harus diberikan selama 5-6 jam sehari, bahwa dengan mendirikan sekolah-sekolah kejuruan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan faktor-faktor lain akan membantu pembangunan negara. Berikut ini akan dikemukakan lebih jauh tentang beberapa faktor yang cukup berperan mempengaruhi inovasi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama, visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar yang universal berupa A. Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk atau moral identity. B. Kemampuan dan kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya atau individual identity. C. Kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain atau social identity. D. Adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain atau individual differences. Usaha dan tujuan pendidikan dilandasi oleh pandangan hidup orang tua, lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, masyarakat dan bangsanya. Manusia Indonesia, warga masyarakat dan warga negara yang lengkap
dan utuh harus dipersiapkan sejak anak masih kecil dengan upaya pendidikan. Tujuan pendidikan diabdikan dengan kebahagiaan individu, keselamatan masyarakat, dan kepentingan negara. Pandangan hidup bangsa menjadi norma pendidikan nasional keseluruhan. Seperti diketahui bahwa kehidupan ini selalu mengalami perubahan. Tujuan pembangunan bangsa mengalami pergeseran dan peningkatan serta perubahan sesuai dengan waktu, keadaan, dan kondisinya. Dengan demikian, pandangan dan harapan orang tua terhadap pendidikan sekarang dapat berbeda dengan pandangan orang terhadap pendidikan masa lampau atau waktu yang akan datang. Perbedaan pandangan ini erat hubungannya, kalau tidak justru harus disebut berdasar atas falsafah mengenai manusia dan kemanusiaan ada zamannya masing-masing. Yang kedua, faktor pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk yang cepat merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaruan-pembaruan di bidang pendidikan. Akibat dari perkembangan penduduk yang sangat cepat sulit dibayangkan. Misalnya, bagaimana penyediaan gedung sekolah. Begitu pula hal-hal yang terkait dengan itu, seperti tenaga kerja, buku-buku, dan fasilitas lainnya turut mendapat perhatian. Adanya pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, utamanya pendidikan sebagaimana dikemukakan dengan meledaknya jumlah anak usia sekolah. Adapun masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan pendidikan tersebut adalah kekurangan kesempatan belajar. Masalah ini merupakan masalah yang mendapat prioritas pertama dan utama yang perlu segera digarap. Caranya adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang dapat menampung sebanyak mungkin anak-anak usia di sekolah. B. Masalah kualitas pendidikan. Kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, kurangnya fasilitas pendidikan akan mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah berusaha meningkatkan kemampuan guru lewat training, menambah fasilitas, menambah dana pendidikan, mencari sistem mengajar yang tepat guna, dan sistem evaluasi yang baik, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap. C. Masalah relevansi. Masalah relevansi ini pada prinsipnya cukup mendasar. Dalam kondisi sekarang ini, sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan kesiapan kerja. Hal tersebut lebih jelas dengan digulirkannya konsep link and match yang salah satu tujuannya adalah mengatasi persoalan relevansi tersebut. D. Masalah efisiensi dan efektivitas. Pendidikan diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan biaya dan waktu yang sedikit. Ini berarti harus dicari sistem mendidik dan mengajar yang efisien dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar kemampuan. Meskipun kondisi anak didik perlu diperhatikan, anak didik pun tidak mungkin mampu mengikuti menguasai segenap penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Tanggapan yang biasa dilakukan dalam kependidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ialah dengan memasukkan penemuan dan teori ke dalam kurikulum sekolah. Meskipun hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat dengan masalah-masalah yang baru. 4. Tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan dapat diperoleh dari sekolah maupun dari luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang sangat berarti justru tidak dapat diperoleh di sekolah, terutama yang bersifat pengembangan profesi dan keterampilan, seperti pengembangan karir, profesi tertentu, dan sebagainya.
Permasalahan pendidikan yang kini dihadapi sangat kompleks. Adanya proses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi sangat diperlukan, mengingat akan keterbatasan dana pendidikan. Berikut tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya. Pembaharuan pendidikan sebagai jawaban dari permasalahan pendidikan. Seperti yang pertama, peningkatan pemerataan atau perluasan kesempatan memperoleh dan menikmati pendidikan sesuai dengan kemauan, kemampuan dan potensi yang dimiliki, atau menuju konsepsi pendidikan yang lebih demokratis. Yang kedua, dapat mengembangkan segenap potensi manusia, tidak hanya aspek intelektual saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek kepribadian secara bulat. Yang ketiga, bergerak dari konsepsi pendidikan yang bersifat individual menuju ke arah konsepsi yang lebih kooperatif, dari konsepsi yang boros menjadi konsepsi pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Upaya untuk mengembangkan pendekatan atau pencapaian yang lebih efektif dan ekonomis. Yang pertama, peran guru dalam inovasi pendidikan. Yang kedua, guru bersikap terbuka dan peka, yaitu terhadap perubahan dan pembaharuan. Guru harus senantiasa bersikap terbuka terhadap berbagai aspirasi atau kritikan yang muncul dari manapun datangnya. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah pendidikan sebesar-besarnya atau menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Tahap demi tahap arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia. A. Mengajar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut. B. Mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara, misalnya meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.